Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Ami Aska Zain. Kali ini sesuai judulnya, aku mau sharing ke teman-teman semua gimana ceritanya aku bisa lahiran normal untuk anak aku yang pertama. Nah, sebelumnya kalau ada yang belum tahu, sekarang aku udah punya anak dua. Yang satunya sekarang udah umur 3,5 tahun dan yang satu lagi umur 1 tahun. Nah, itu nanti di next episode untuk pengalaman lahiran yang kedua. Untuk yang sekarang, aku mau sharing ke kalian semua gimana sih proses persalinan normal itu yang aku rasakan dalam diri aku. Sebenarnya sih dari setelah menikah itu aku telat 8 bulan. Di situ aku sama suami udah pengen banget nih punya anak gitu. Entah apa yang dipikirkan setelah punya anak ya. Cuman dalam 8 bulan itu suami sih masih enjoy aja ya. Cuman karena akunya udah pengen banget punya anak gitu. Karena aku mikirnya mumpung masih muda, tenaga aku masih kuat juga, dan masih bisa untuk nanti ke depannya juga lebih enak aja gitu. Kalau misalkan kita masih muda, anak kita udah pada gede-gede gitu kan, jadi bisa sharing. Pengalaman aku setelah nunggu 8 bulan itu jujur sih lama banget ya, karena memang apa yang diharapkan pasti lama. Ya aku selalu minta sama Allah supaya cepat dikasih, dan ternyata dalam waktu 8 bulan Allah kasih lah. 8 bulan bukan ya, menikah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, tapi ya kurang lebih 8 bulan lah ya. Lupa ingat, cuman dalam kurun waktu 8 bulan aja aku udah merasa lama gitu, apalagi orang yang udah 10 tahun, 12 tahun gitu, Masya Allah banget mereka bisa sekuat itu. Apalagi suami istri kan gak sendiri ya, pasti kan ada sisi lain yang kenapa nih gitu. Nah setelah itu alhamdulillah menginjak 8 bulan pernikahan, ternyata aku telat datang bulannya. Otomatis kan aku langsung ngecek nih, pas ternyata alhamdulillah pagi-pagi garisnya 2 positif. Senang, bahagia, terharu kayak gitu ya. Udah gitu setelah melewati fase 9 bulan, selama 9 bulan aku cari info di gimana sih caranya lahiran normal ataupun lahiran sesar. Aku cari kedua-duanya itu. Dulu aku masih kerja di perusahaan broker sebelumnya. Memang di situ ruang lingkupnya teman-teman aku menyarankan untuk sesar. Karena kenapa? Karena katanya kalau lahiran normal tuh sakit, lama prosesnya. Mungkin yang ada di benak mereka karena sakitnya itu yang nggak bisa dijelaskan gitu ya. Tapi aku dalam diri aku nggak bisa nih kalau misalkan sesar gitu. Nggak bisanya kenapa? Karena aku cari lagi info yang aku tanamkan dalam diri aku itu, melahirkan sesar itu karena kan perut kita disayat nih. Nah aku nggak bisanya setelahnya itu, karena kan kalau melahirkan normal itu sakitnya pas hari itu, tapi kalau sesar itu sakitnya setelahnya gitu, dan masa pemulihannya minimal tuh 1 tahun gitu. Nah kalau aku sih orangnya yang tipe nggak bisa gitu, aku kalau terus-terusan sakit, aku tipe-tipenya yang sakit sekarang ya udah gitu, nggak mau sakit-sakit lagi. Terus yang aku tahu itu kan melahirkan sesar tuh di 7 jahitan ya, 7 jahitan, 7
lapisan perut kita sampai menuju ke janin kita. Itu yang ada dalam benak aku tuh, wah, perut aku disayat sampai 7 lapisan, gimana coba bayangkan. Oke lah, dari situ aku udah memutuskan aku mau lahiran normal. Bismillah, ya Allah, mudahkan semuanya, dari mulai aku hamil sama 9 bulan sampai aku nanti melahirkan, aku ingin normal. Sugesti positif aja terus. Setelah itu, selama 9 bulan itu aku cari info, ada di Instagramnya namanya Bidan Kita. Aku banyak belajar dari situ. Ada bidan ini juga, mereka itu pro normal ya, jadi aku dapat masukan-masukan positif dari mereka, dan itu yang menguatkan aku. Terlebih dari teman-teman aku yang sesar gitu ya, aku mendukung keputusan mereka untuk nanti mereka melahirkan sesar. Dan aku pun gak mau, kamu jangan lahiran sesar nanti gini-gini, enggak dong ya, karena semua punya keinginannya masing-masing, kapabilitas dirinya masing-masing gitu. Aku nggak bisa ngelarang-larang, tapi aku di sini buat teman-teman aku yang nanya, kamu lahiran normal atau sesar, pasti aku jawabnya normal. Aku ceritain gimana enaknya sih lahiran normal itu. Normal tuh enak loh gitu, nggak menyeramkan itu. Singkat cerita, alhamdulillah akhirnya gelombang cinta datang nih. Saat malam itu suami aku belum pulang dari Bali, masih ya samar-samar lah ya, jam 12 malam mulai intens. Alhamdulillah suami pulang ya, karena capek tidur, dia nggak tahu kalau aku lagi kontraksi. Mulai detik-detik subuh mulai ngerasain, wah, pakai kontraksi itu kan ya yang ada di aplikasi. Wah, ini siklusnya udah kayak hampir sama nih, berapa ya, 511 gitu ya kalau nggak salah. Bangunin suami, ayo kita ke bidan. Untuk yang pertama ini aku bidannya di Bidan Imas. Nah udah gitu, pas datang jam 9, ternyata udah bukan 4. Masya Allah, udah bukan 4. Disuruh tunggulah di situ, kita beres-beres persiapan gitu ya. Selama itu dari jam 9 sampai jam 2 siang itu kayak udah gak udah memang sakit ya, jujur sakit, tapi sakitnya alhamdulillah masih bisa dikuatin kok gitu. Sakitnya nggak yang wah, nggak gitu juga gitu, nggak seseram yang dibayangkan, seriusan. Sakitnya masih wajar dan bisa dipahami. Yang penting selama kita sesi kontraksi itu kita banyak berdoa, terus afirmasi positif buat diri kita, buat bayi kita gitu. Karena dan dukungan ya, pasti dukungan dari suami itu sangat penting, bikin mood kita jadi intinya naik lah, supaya nggak mikirin hal-hal yang aneh. Jam 3, jam setengah kan, Aska tuh lahirnya jam 3 asar. Selama proses persalinan jujur memang sulit Aska itu untuk keluarnya. Entah, di sini sih yang menurut aku kurang belajar itu cara mengeden dan dari sisi providernya gitu. Jadi kalian kalau mau melahirkan normal secara lancar itu tunggu si dede bayi kontraksi itu sambil ditekan. Jadi saat sakit itu kan otomatis bayi itu keluar nih. Nah saat itu tuh kalian mulai mengeden. Sedangkan pas posisi aku lagi nggak mau mengeden tapi disuruh untuk mengeden. Jadi ya itu pengalaman pertama aku ya, karena ngelahirin anak pertama tuh Masya Allah pelajarannya banyak gitu. Aku dibantu sama beberapa bidan, keluarlah anak aku, Muhammad Aska Al-Farisi.
panjangnya 50, beratnya 3,1. Itu anak pertama aku. Alhamdulillah lancar. Jadi pelajaran yang harus bisa diambil dari video aku kali ini, buat yang lagi menunggu omongan, semoga segera dipermudah sama Allah. Bagi yang kalian sedang hamil dan masih bingung nih mau lahiran normal apa sesar, semoga Allah limpahkan kemudahan untuk ibu-ibu semua lahirannya normal, karena setelah lahiran itu memang dijahit, tapi alhamdulillah itu berangsurnya sebentar, paling 1-2 hari itu udah kering. Jika yang ingin sesar, aku pun gak bisa memungkiri, semoga dimudahkan semuanya. Paling itu sharing yang bisa aku ceritakan sama kalian semua. Apabila ada yang mau ditanyain, boleh kalian komen. Dan terima kasih untuk dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.